Selamat sore, dengan saya Jusianus Daily, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sebelah saya ini Bapak Nelga selaku komisaris warung Abnormal Beren saat ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKPMB terhadap warung Abnormal saat ini. Langsung aja ya Pak ya, untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertamanya, Abnormal ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Pak? Gagal lagi. Baik Pak, langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Abnormal ini perusahaan yang bergerak di bidang apa saja sih Pak? Kalau bergerak bidangnya udah jelas food and beverage, makanan dan minuman. Untuk dine-in, take away itu semua kita melayani, delivery kita melayani ya online ya. Ruang lingkupnya sih sekitar itu jasa makanan. Jasa makanan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana cabang gerai Abnormal pertama dibuka? Bandung. Oh, di Bandung. Pusatnya di Bandung. Masih ingat tanggalnya Pak? Kira-kira sejak kapan? Udah berapa lama? Kurang lebih dia buka dari 2014. 2014 Pak ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini Abnormal sudah memiliki beberapa cabang Pak? Pusat sama mitra itu kita total sudah 200 outlet. Sudah 200 outlet. Berarti ada berapa cabang itu Pak? Kalau cabang itu kita hitungnya itu 200 outlet itu kalau untuk cabang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oh, tersebar. Wah, luar biasa juga banyak teman. Semoga sukses selalu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sampai sejauh ini dampak apa saja yang dialami selama pemberlakuan PPKM? Kalau dampak udah jelas dari omset kita pasti anjlok karena kita bergerak di bidang makanannya, AJK-nya ya take away atau delivery. Sementara yang normal kita bukan hanya menjual jasa makanan aja sebenarnya pada di sini ya. Kita untuk tempat kita juga buat nongkrong, buat tinggi, dan selama PPKM berlaku tidak bisa dilaksanakan 100%. Dampaknya udah pasti ke omset. Tapi nggak hanya tempat makan aja Pak ya, bisa disediakan untuk tempat-tempat kalau misalnya di booking gitu ya Pak, misalnya buat berapa bisa? Yang menjadi pendapatan penghasilan yang kita butuhkan kalau kita hanya bergerak di take away doang itu udah pasti omset kita dampaknya. Nanti penghasilannya dari situ gitu Pak ya. Terus Pak, langkah apa saja yang diambil untuk mengatasi dampak negatif dari PPKM? Yang jelas sih pertama kita pasti efisiensi dari bahan baku, efisiensi dari manpower karyawan, terus manpower dari jam operasional kita lihat selama memang kan kita manpower di sini cukup, otomatis dari karyawan segala macam kita efisiensi lah otomatis dari bahan semua segala macam karena mau tidak mau suka atau tidak suka pasti kita numpuk, kita bikin dana lagi karena kita tetap berjalan selama PPKM akan tetapi omset kita jatuh, terus pengeluaran beban biaya kita tetap harus keluarin kewajiban dan mau nggak mau solusinya itu ya efisiensi dari semua sektor. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semenjak diadakannya PPKM darurat ini berdampak pada perusahaan kuliner saja seperti Abnormal? Karena sejauh ini yang saya amati seperti perusahaan yang lain terlihat tidak terdampak semenjak diadakannya PPKM ini Pak. Kalau terdampak atau tidak, semua pasti terdampak, bukan hanya di F&B, di restoran. Seluruh restoran, kalau mau ditanya KFC, McD, mereka punya karyawan lebih banyak daripada Abnormal. Mereka lebih banyak pengeluaran gajinya dibandingkan Abnormal. Contoh, mungkin dishwasher atau pembersih di McD, KFC itu mungkin gajinya lebih mahal daripada Abnormal. Mungkin 2 kali UMK atau 1 kali UMK.
sementara di abnormal kita nggak kasih UMK untuk karyawan-karyawan sebagian yang bukan leader. Karena kalau kita 100% kasih UMK dengan manpower yang kita butuhkan, itu nggak bakalan bisa. Kalau berdampak atau tidak ke restoran lain, udah pasti berdampak. Saya berani jamin tidak ada yang bilang, oh ini kita nggak berdampak kok sama PPKM, kecuali dia tetap buka dengan normal ya. Gitu loh. Artinya kan melanggar aturan dari PPKM. Contoh, misalkan tidak boleh dine-in, tapi restoran itu dine-in gitu, ngeluarin peraturan sendiri gitu, ya silakan. Berarti kan itu melanggar peraturan. Kalau kita mengikuti peraturan 100%, pemerintah bilang apa ya kita ikutin. Kalau memang kan di restoran itu mengikuti anjuran dari pemerintah, udah pasti mereka akan berdampak. Nggak mungkin ada yang bilang, oh gue nggak berdampak dari PPKM. Begitu ya kira-kira Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bila PPKM ini terus berlanjut, tindakan apa yang bakal Bapak ambil untuk kedepannya? Kalau untuk tindakan udah pasti, kalau misalkan nggak ada untuk diberikan dana, pasti kita tutup Oh, udah pasti tutup Pak ya. untuk sementara waktu sampai PPKM kelar. Karena nggak mungkin kita, misalkan PPKM berpanjang gitu 2 atau 3 bulan, kita nggak mungkin 2 atau 3 bulan itu mau supply dana terus, mau nutupin terus, kan nggak mungkin. Kita yang namanya usaha itu kan butuh yang namanya pendapatan penghasilan, bukan malah kita ngeluarin duit. Ya benar Pak. Artinya gitu, kita namanya berbisnis apapun itu kita mau untung, bukan mau Iya, rugi mau rugi benar. gitu loh. Dan bagaimana caranya itu, gimana kita nggak rugi, ya pintar-pintar kita mau kayak apa seperti apa usahanya ke depan itu tergantung dari si manajernya atau head office-nya atau yang punya wewenang di situ. Kalau kita diem aja, ya kecuali balik lagi tadi yang punya usaha misalnya mau bikin dana terus, silakan. Cuman kalau misalkan untuk kedepannya tanpa panjang terus PPKM, kayak saya rasa nggak bakalan buka gitu. Karena untuk balik lagi efisiensi kerugian yang mungkin akan ditimbulkan, karena kita tetap kan bayar karyawan tetap, walaupun mau tidak mau diefisiensikan, tapi kan mau tidak mau kita harus bayar. Mau dia ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, selama kita sama mereka bekerja sama kita harus tetap makan, kita harus bayar mereka gitu. Kedua listrik kan nggak mungkin kita matiin kayak kulkas, kayak lampu otomatis kan masih nyala gitu, dan itu beban-beban biaya yang tidak bisa dihindari gitu. Dan mau nggak mau ya itu harus ada suntikan dana biaya lagi di luar itu gitu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktu yang diluangkan pada saat ini. Kurang lebih sekian Pak. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.